Tanggal 21 November malam, Inggris secara diam-diam meninggalkan Magelang menuju Ambarawa dengan membawa serta interniran dan tawanan yang tersisa. TKR tidak tinggal diam dan segera melakukan pengejaran. Akibatnya, sebagian besar pasukan Indonesia di Magelang dikerahkan ke Ambarawa untuk mengejar pelarian Inggris. Pekerjaan serdadu Inggris menjadi sangat berat karena selain sibuk melayani tembakan-tembakan dari TKR dan Laskar, juga harus melindungi para internira. Pada keesokan harinya, pasukan Inggris berhasil mencapai desa Jambu Ambarawa, namun segera dihadang oleh pasukan Angkatan Muda pimpinan Oni Sastro-Diharjo. Inggris juga berusaha mundur ke desa Ngipik yang kemudian dihadang oleh batalion Suryo Sumpeno. Akhirnya dengan susah payah, pasukan Inggris dari Magelang bisa berkoordinasi dengan pasukan Inggris di Ambarawa. Kini misi Inggris bukan lagi pembebasan, melainkan bertahan hidup dari gencarnya serangan pasukan Indonesia. Tanggal 23 November pagi, 4 batalion TKR pimpinan Mayor Imam Adrongi, Mayor Sarjono, Mayor Soeharto, dan Mayor Sugeng melakukan serangan di komplek gereja dan kuburan Belanda di Jalan Margo Agung. Pertempuran meluas ke Hotel Van Drieden dan Benteng Willem I. Untuk menahan gempuran TKR, Inggris terpaksa mempersenjatai para tawanan Jepang serta meminta tambahan pasukan lapis baja dan pesawat dari Semarang, termasuk tembakan kapal. Banyak tentara Jepang yang sudah lelah berperang tewas oleh tembakan-tembakan para pejuang. Begitu juga dengan para interniran Belanda. Malah ada kejadian di mana warga yang marah kemudian membakar habis sebuah penampungan dan menewaskan interniran Belanda. Dalam perkembangannya, bola bantuan dari Semarang berhasil memukul balik pasukan Indonesia dan memaksa mundur ke desa Bedono. Kini Ambarawa benar-benar dikuasai oleh Inggris yang datang dari Magelang dan Semarang, ditambah para interniran yang mendapat persenjataan. Tanggal 26 November, pasukan Letkol Istiman berusaha untuk membebaskan 2 desa yang dikuasai oleh Inggris. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Inggris berhasil menewaskan komandan Letkol Istiman. Tugas Letkol Istiman kemudian digantikan oleh Letkol Gatot Subroto. Komandan TKR Divisi 5 Banyumas, Kolonel Sudirman, sangat berduka dengan kematian orang kepercayaannya. Ia kemudian datang ke Ambarawa dengan didampingi oleh ajudan Kapten Suparjo. Kehadiran Kolonel Sudirman memberi semangat baru bagi para pejuang. Terlebih, Sudirman terpilih sebagai Panglima TKR. Bantuan personel dan persenjataan juga terus mengalir dari Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan wilayah lainnya. Tanggal 5 Desember, sekutu mulai meninggalkan Benteng Banyu Biru karena tidak bisa dipertahankan lagi. Di tempat lain, batalion Mayor Ahmad Yani berusaha merebut lapangan udara Kalibanteng agar bala bantuan udara Inggris menuju Ambarawa benar-benar terputus. Tanggal 11 Desember, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan batalion, komandan sektor, dan komandan laskar, yaitu merencanakan serangan besar-besaran terhadap pasukan Inggris yang masih bertahan. Jumlah pasukan Indonesia yang dilibatkan diperkirakan 20 batalion dari Laskar dan TKR atau lebih dari 10.000 orang. Tanggal 12 Desember pukul 4.30 pagi, TKR dan Laskar mulai melancarkan serangan terhadap kedudukan sekutu di Ambarawa. Satuan artileri TKR terus mengejar pasukan-pasukan Inggris dengan bom-bom maut mereka. Kolonel Sudirman memerintahkan untuk memutus jalur suplai sisa pasukan Inggris dengan taktik subit kurang atau manuver menjepit. Inggris benar-benar terkepung dan putus komunikasi dengan pasukan induk mereka. Mereka juga tidak bisa mendapat bantuan udara karena lapangan udara Kalibanteng telah dikuasai batalion Yani. Dalam waktu hampir 2 jam, pasukan Indonesia berhasil merebut titik-titik strategis. Pasukan Inggris yang tersisa tetap berusaha bertahan, hingga akhirnya tidak mampu lagi menahan gempuran Indonesia dan memilih opsi mundur ke Semarang. Setelah pertempuran beberapa hari, pasukan Inggris mulai mundur ke arah Semarang yang diikuti dengan taktik bumi hangus. Mereka cukup beruntung karena Kolonel Sudirman memberi celah pelarian. Akhirnya pada tanggal 15 Desember sore, TKR bersama Laskar Rakyat berhasil merebut seluruh wilayah Ambarawa, sekaligus mengakhiri pertempuran Ambarawa. Perlawanan TKR dan Laskar Rakyat di Magelang dan Ambarawa tidak hanya merugikan pasukan Inggris, namun juga mengganggu misi mereka dalam satuan tugas rapi. Misi yang harusnya mudah malah menjadi sulit dan mengorbankan nyawa yang tidak perlu.
Tentara Jepang yang harusnya pulang memeluk keluarga mereka juga tewas sia-sia. Mungkin karena terlalu lama dikurung dalam kamp, para interniran Belanda tidak mengetahui jika pada waktu itu orang-orang Indonesia sangat membenci mereka dan siap berperang dengan mereka. Jika saja mereka tahu, mungkin mereka akan berpikir ribuan kali untuk membuat keonaran. Akibat pertempuran di Ambarawa, Inggris kehilangan 100 prajurit ditambah 75 orang dari Belanda dan Jepang. Sementara Indonesia kehilangan sekitar 2000 orang, termasuk korban warga sipil akibat pemboman udara. Pertempuran Ambarawa juga membuat Inggris tidak leluasa mengerahkan pasukan keluar dari Semarang. Praktis mereka hanya bisa beroperasi di wilayah Semarang saja. Sebaliknya, pertempuran tersebut sangat membantu menaikkan moral tempur pasukan Republik, sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap para pejuang. Melihat kekuatan pasukan Indonesia di Ambarawa, sebetulnya bisa saja mereka menghancurkan seluruh pasukan Inggris. Namun kita tidak pernah tahu kenapa Kolonel Sudirman membuatlah pelarian menuju Semarang. Bisa jadi karena faktor kemanusiaan.